Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walida Alima dengan NIM 2101046019 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas A2. Di sini saya mau mereview kembali hasil presentasi dari mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila ini, bangsa dan negara akan kehilangan hasil budaya atau kultur yang amat penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Guna memahami landasan Pancasila sebagai kultur pendidikan Pancasila tersebut dapat dilihat dari asal mula unsur-unsur Pancasila itu, meskipun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum itu, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Untuk lebih mendapatkan kejelasan bahwa secara kultural, unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dan lambang negara. Ada sejarah hukum perancangan lambang negara, ada gagasan awal lambang negara, ada pembentukan panitia lambang negara, ada lambang negara ditetapkan Kabinet Republik Indonesia Syarikat, ada penyempurnaan lambang negara, ada pengaturan lambang negara dalam peraturan undang-undang. Burung Garuda. Jumlah masing-masing sayap bulunya berjumlah 17 yang mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita, yakni tanggal 17. Kemudian bulu ekor memiliki jumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus. Dan bulu-bulu di pangkal ekor dan perisai berjumlah 19 helai dan di lehernya berjumlah 45 helai, sehingga jika disatukan menjadi 1945 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian kepala burung Garuda menoleh ke kanan, mungkin karena zaman dahulu berpikir akan menjadi negara yang benar dan anggapan bahwa arah kanan adalah arah yang baik, yang membuat kepala Garuda dibuat menjadi arah ke kanan. Kemudian sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa. Dan burung Garuda dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa itu melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Simbol-simbol dalam Pancasila. Yang pertama yaitu simbol bintang yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu tali rantai yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ada pohon beringin yang berarti persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada kepala bandeng yang berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada padi dan kapas yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Yang pertama, hakikat nasionalisme, yang berarti suatu ideologi negara modern seperti demokrasi dan komunisme. Dalam hakikat nasionalisme ini ada cita-cita nasionalisme, ada tujuan nasionalisme, dan ada ciri-ciri nasionalisme. Yang kedua ada etika politik Pancasila, yang berarti suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada etika berbangsa dan bernegara, yang berarti kita harus memiliki etika yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ada 4 pilar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga ada
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ada pengertian ideologi, ada karakteristik dan makna ideologi bagi negara, ada fungsi ideologi, ada perbandingan ideologi, dan ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian ideologi. Ideologi adalah berasal dari kata idea yang artinya gagasan, pengertian. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Terus ciri-ciri ideologi yaitu mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa dan kenegaraan, dan ada mewujudkan suatu asas kerohanian, pedoman hidup, pegangan hidup, dan lain-lain. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis, di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima lagi. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Fungsi ideologi. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa. Dan yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik sekaligus berfungsi sebagai interaktif. Perbandingan ideologi. Yang pertama, paradigma sosial komunis. Yang kedua, paradigma liberalisme kapitalis. Dan yang ketiga, paradigma Islam.